Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya apa bawaan lapar kali? Apa bawaan kemalaman kali? Padahal baru jam 7. Baru jam 7 lewat 2 jam. Sudah lesu jawabannya. Jawab salamnya sudah kayak udah ngantuk ini. Ngantuk, Bu? Bapak ngantuk, Pak? Belum? Kok jawabannya jawab dengan semangat. Jawab dengan semangat karena tentu salam itu adalah doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semangat walaupun yang ada yang semangatnya tuhnya saja. Jadilah. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftah babi rahmatillah. Adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimani bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Nawaina kama nawa salafun salihin, nawaina kama nawa jamil masyaikhana wa ma'alimana. Allahumma adkhil niyatana fi niyatihim wa aslih niyatana bi niyatihim. Allahumma ja'al nafsana mutmainnatan tu'minu bi liqa'ika wa taqna'u bi ata'ika wa tarda bi qada'ika ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Ibu-ibu, bapak-bapak, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah atas nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Pada malam hari ini Allah masih memberikan kita nikmat, alhamdulillah. Allah masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiyah. Alhamdulillah. Allah masih berikan kita nikmat hidayah, nikmat inayah, nikmat taufik. Alhamdulillah. Yang lebih besar lagi, Allah berikan kita nikmat pada malam Sabtu ini bisa duduk di majelis ta'lim, bisa duduk di majelis ilmu. Yang mana kata Rasulullah, duduknya kita di majelis ilmu pahalanya melebihi daripada kita sholat sunnah 1000 rakaat. Subhanallah. Duduk kita di majelis ilmu pahalanya melebihi kita sholat sunnah 1000 rakaat. Ada bapak-bapak yang mampu melakukan sholat sunnah 1000 rakaat? Pak, 900, 700, Bu, 500. Boro-boro tus-tus, luh lagi dah. Tarawih yang cuma 20 lagi payah, apalagi tus-tus. Tapi alhamdulillah, ibu-ibu, bapak-bapak, duduknya di majelis ini pahala yang kita dapatkan melebihi daripada kita sholat sunnah 1000 rakaat. Bahkan kata baginda Rasulullah, melebihi daripada kita menjenguk 1000 orang sakit. Bahkan kata Rasulullah, melebihi daripada kita mengurus 1000 jenazah. Alhamdulillah. A'dhamun ni'am ba'da nikmatul iman wal islam nikmat hudur fi majalisil ilm. Kata Rasulullah, nikmat yang paling besar, kata para ulama, nikmat yang paling besar setelah nikmat iman dan nikmat Islam adalah nikmat duduknya kita di majelis ilmu. Alhamdulillah. Duduk 2 jam 3 jam tapi pahalanya melebihi daripada kita beribadah yang luar biasa banyaknya. Mungkin seumur hidup kita tidak mampu seperti 1000 rakaat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita termasuk golongan hamba Allah yang bersyukur. Mudah-mudahan Allah masukkan kita ke golongan hamba Allah yang bertakwa. Mudah-mudahan Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah.
Bu, Ibu, senang tidak dengan majelis taklim? Senang tidak dengan majelis taklim? Bapak-bapak senang dengan majelis taklim? Sebulan berapa kali dalam hadir majelis taklim? 4 kali. Berarti seminggu sekali. Ya, bapak-bapak sebulan berapa kali? Sama. Seminggu sekali. Alhamdulillah. Itu paling minimal sudah. Seminggu sekali itu paling minimal. Itu untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang kelas sibuk. Tapi kalau bapak-bapak, ibu-ibu yang kelas nganggur, yang banyak nonton TV dan main HP, seminggu sekali itu kelas orang males. Kalau kelas orang sibuk, banyak kerjaan, banyak ke laut, banyak ke kantor, banyak ke pasar, seminggu sekali, alhamdulillah. Tapi kalau dia banyaknya di HP, banyak yang ngerumpi, banyak duduk di kafe, banyak duduk di warung kopi, pagi-pagi di warung bubur, majelis taklimnya seminggu sekali, berarti itu orang males. Orang males. Kalau ngomong malam ini senang di majelis taklim, itu ngomong senang itu bohong. Kalau senang di majelis taklim, maka harus lebih sering daripada ibu duduk di majelis nongkrong. Nongkrong sambil cari kutu, sambil ngerumpi. Duduk depan rumah, cari kutu, cari uban, cabut uban pendek-pendek. Yuk, cari kutu. Oh, udah zaman lagi ya. Sekarang sudah main game semua ibu-ibu ya. Enggak lagi main togel kan? Enggak lagi ya, stop ya. Enggak lagi ngerik pohon ya? Enggak lagi ya. Sekarang enggak usah lagi ngerik pohon, kerik saja belakang suaminya, ketemu nomor. Nomor apa? Nomor tagihan hutang. Nah ini alhamdulillah. Jadi kita jangan lupa pula untuk memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu, bapak, kalau ibu bapak inginkan mendapatkan kesenangan duniawi, jawabannya banyak sholawat. Kalau ibu bapak ingin kesenangan akhirat, jawabannya banyak sholawat. Kalau ibu bapak ingin mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat, jawabannya sholawat. Kalau ibu bapak ingin dapat rezeki yang lancar, yang luas, jawabannya banyak sholawat. Kalau ibu dan bapak ingin rukun, ingin punya kebahagiaan antar suami istri, banyak sholawat. Jawabannya di sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. 3 selawat ini yang pendek-pendek, kalau ibu amalkan sehari 100 kali, itu sudah akan membuat ibu dan bapak insya Allah akan mendapatkan kemudahan dunia dan akhirat. Sehari 100 kali saja. Lebih lagi kalau banyak. Karena jaminannya itu sudah ada, dikatakan oleh Allah dan dikatakan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini. Nah, sekarang ibu-ibu, bapak-bapak, kita mulai kembali pembacaan kitab kita, yaitu Bidayatul Hidayah Imam Ghazali. Bidayatul Hidayah Imam Ghazali sampai di bab adab wudu.
Bab adab berwudu. Kalau bab adab berwudu, ini hal yang penting. Karena banyak orang yang tidak tahu dengan adab wudu. Kalau wudu dia tahu, tapi adabnya dia tidak tahu. Betul? Betul tidak, Bu? Bu, rukun wudu ada berapa? Eng. Hah? 8. Nah, itu jawabannya anak-anak tuh. Ibu-ibu berapa jawabannya? Rukun wudu 10. Pak, jawab rukun wudu ada berapa, Pak? Hah? Pak, rukun wudu itu ada 6. Rukun wudu ada 6. 1, niat. 2, cuci muka. 3, tangan sampai siku. 4, usap kepala. 5, kuping tidak. Apa setelah usap kepala? 5, kaki. 6 apa, Bu? Hah? 6 itu adalah tertib. Tertib, maksud tertib jangan dibolak-balik antara kepala dengan wajah dengan tangan, jangan bolak-balik, harus berurutan. Idza gumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum wamsahu bi ru'usikum waghsilu. Dalam Al-Qur'an itu sudah ada tertib, sudah. Dari mulai wajah, tangan, kepala, kaki. Jangan dibolak-balik. Jangan dibolak-balik. Itu namanya tertib. Bu. Pak. Batasan muka di mana? Batasan muka di mana? Habib kasih tahu batasan muka. Bu, Pak. Batasan muka Habib kasih tahu. Batasan muka tuh dari tempat tumbuhnya rambut ini, Bu. Ini tempat tumbuh rambut ini sampai ke dagu sini, Bu. Nah. Ini ada tulang dagu nih. Coba Ibu pegang tengkorak dagunya Bapak, pegang. Ini ada tulang nih. Ada tulang tengkuk di sini. Nah, ini batasan muka nih. Dari sini sampai ke sini. Ini panjangnya. Lebarnya dari anak telinga sini ke anak telinga sini. Ini muka yang hukumnya wajib air kena semuanya. Wajib air kena semuanya. Tidak bisa berwudu itu cuma tidak bisa itu. Berwudu itu harus basah semua. Nah, harus basah semua. Dari tempat sini ke telinga sini, ke dagu sini, sini ke dalam sini kena semua sini. Ini batasan muka, Bu. Jangan nanti batasan muka tidak tahu. Tapi kalau make up tahu semua. Kalau make up tahu mana yang muka yang belum kena make upnya. Tapi kalau wudu enggak tahu. Ya, Pak. Pak, kalau selfie tahu semua. Mana muka yang kurang-kurang mulai tahu dia. Muka ada cantik, dicantik-cantikkan. Muka bopengan saya no cantik, masuk Facebook. Banyak laki-laki lihat. Nah, dosa jariah. Dosa jariah dilihat oleh laki-laki Facebook. Wah, cantiknya padahal aslinya tidak. Wah, bersih wajahnya padahal jerawatan. Wah, putihnya padahal hitam. Ini dosa jariah nih. Dosa jariah. Nah, ini muka, Bu. Itu muka, batasannya. Tangan, mana batasannya? Tangan batasannya sampai siku. Kepala, mana batasannya?
kepala ini panjang. Ibu mau ngambil atas boleh, mau ngambil tengah boleh, mau ngambil belakang boleh, mau ngambil pinggir boleh, asalkan masih di atas kepala dan di atas kulit kepala. Jangan mentang-mentang disuruh usap rambut ibu panjang sampai sini, ambil air. Oh, tidak bisa, tidak sah. Kenapa? Karena yang disuruh usap itu kepalanya. Dan kalaupun yang mengusap rambut, harus rambut yang berada tumbuh di atas kelingkaran kepala. Nah, setelah kepala apa, Pak? Setelah kepala apa, Pak? Kaki. Di mana batasan kaki? Mata kah? Ada kaki, ada mata. Kok jalannya jatuh? Jalannya. Nah, itu yang wajib. Nah, sekarang yang bakal kita bahas ini adalah yang berkaitan tentang adab. Kalau yang wajib, Habib kira ibu dan bapak Masya Allah semua sudah. Masya Allah. Karena sudah seumur hidup dengan wudu, walaupun sholatnya cuma maghrib saja. Tapi kalau yang di lingkungan ini yang ada yang hadir ini, alhamdulillah. Kalau Habib lihat muka-mukanya ini, muka-muka yang sholat 5 waktunya jalan terus. 5 waktunya yang jalan terus. 5 waktu jalan terus, tak mundur lagi dia. Maghrib isya udah lewat, sudah nunggu besok. Mudah-mudahan ibu-ibu semua ini, bapak-bapak semua ini tidak ada yang meninggalkan sholat 5 waktu. Sejahat-jahat apa mukanya, tetap sholat 5 waktu. Sejahat-jahat apapun perbuatannya, tetap sholat 5 waktu. Sejahat-jahat apa sifatnya, tetap sholat 5 waktu. Mudah-mudahan yang ada di sini semuanya begitu, insya Allah. Amin. Amin. Yang meninggalkan sholat 5 waktu, Habib doakan buntu selalu. Yang meninggalkan sholat 5 waktu, Habib doakan merana selalu. Amin. Udah berani. Ciri-ciri itu. Dan Habib doakan juga kalau Habib lagi ceramah nih, dia main HP-nya rusak. Habib lagi ceramah ini, dia main Facebook atau dia WA, HP-nya rusak. Amin. Kalau dia beli, rusak lagi. Amin. Sampai dia tobat. Kalau dia main Facebook, main WA, Instagram, kalau dia nyatet ilmu pakai HP, tidak apa-apa. Tapi kalau dia main WA, apalagi chat sama yang bukan muhrim, laki-laki lagi, yang laki-laki chat perempuan lagi, mudah-mudahan HP-nya rusak, hancur, patah, merampah. Udah payah-payah kita datang ya, kita ceramah, suara dibesar-besarkan, yang dia main HP pulang tanpa bawa apa-apa. Nah, mudah-mudahan gara-gara HP itulah dia tidak dapat ilmu. Mudah-mudahan HP-nya rusak. Amin. Amin. Ini serius ini. Kalau yang mengaminkannya 40 orang lebih, maka itu mustajab. Ini 40 orang ada? Lebih, nah mustajab itu. Hati-hati. Itu. Yang dalam rumah juga tuh. Nah, ini apa lagi yang diminta? Adab yang dituntut dalam berwudu adalah kalau kita sudah selesai bersuci dari istinja. Nah, jadi ibu-ibu, Bu, Pak, kalau mau berwudu, sebelum berwudu tuh inget-inget dulu, kencing di jalan tadi cebok belum? Bapak-bapak kencing di pasar, di pelabuhan cebok belum? Belum ada. Kalau bapak-bapak belum cebok, sebelum berwudu cebok dulu, Pak. Istinja dulu. Kalau bapak belum istinja, berarti bapak masih membawa najis. Masih membawa najis. Ini makanya bapak-bapak,
Setelah istinja, salah satu adab yang pertama di dalam berwudu adalah jangan pernah bapak dan ibu meninggalkan memakai siwak. Kayu siwak jangan ditinggalkan. Pakai kayu siwak. Kalau bapak ibu tidak tahu apa itu kayu siwak, pergi ke toko-toko yang di depan Masjid Agung, tuh ada banyak orang jual kayu siwak. Jangan beli rokok Samsu, Sampurna, Surya, Gudang Garam, Jarum, Marlboro, dan Hill. Bisa 20.000 lebih sebungkus. Mampu. Beli siwak 15.000 tidak sanggup. Siwak 15.000 bisa berbulan-bulan. Samsu 25.000 2 hari, setengah hari. Ini jangan ya bu. Beli pulsa sanggup, beli siwak tidak sanggup. Bu, punya siwak di mana? Alhamdulillah. Bapak-bapak punya siwak, punya rokok. Pakai siwak, jangan ditinggalkan. Siwak itu kata Rasulullah SAW, as-siwak mathharatul lil fam. Siwak itu mensucikan mulut, mardatun lirrabb, mengundang ridho Allah, wa maskhatul lisyaitan, dan siwak mengundang murka syaitan. Pak, Bu, Pak. Mau Allah suka? Pakai siwak. Mau setan benci? Pakai siwak. Mau Allah benci? Tinggalkan siwak. Mau setan suka? Kalau ingin setan suka dengan ibu, dengan bapak, tinggalkan siwak. Pakailah rokok terus. Ibu-ibu, Bu, pakai siwak, faedahnya banyak, Bu. Siwak itu faedah kalau untuk badan, faedah siwak apa? Melambatkan tumbuhnya uban. Kalau sudah beruban baik. Gimana kalau sudah beruban? Nasib. Baru sekarang taunya siwak. Habib, masih hitam semua. Alhamdulillah, masih 17. Melambatkan tumbuhnya uban. 1. Siwak mencerdaskan otak. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau sering pakai siwak, insya Allah penyakit lupa hilang. Hilang. Ibu-ibu, bapak-bapak, kalau suka ada datang penyakit lupa, gunakan siwak. Insya Allah penyakit lupanya hilang. Ini siwak menghilangkan penyakit lupa. Faedah siwak lagi apa? Faedah siwak lagi itu memfasihkan lisan. Lisan jadi fasih. Ibu-ibu, bapak-bapak, kalau ingin anak-anaknya lancar ngaji, suruh dia gosok lidah yang pakai siwak. Pakai siwak, gosok. Ibu-ibu juga, bapak-bapak, kalau ingin bacaan Fatihahnya bagus, gosok siwak. Siwak. Memakai siwak ini salah satu faedahnya adalah memfasihkan lisan. Dan lagi faedah siwak lagi yang paling utama. Banyak faedah siwak sampai 70. Yang paling utama, yang paling hebat faedah siwak adalah ketika ibu sakaratul maut, bapak sakaratul maut, mau mati, mau meninggal, Allah mudahkan untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Bu, bisa sekarang mengatakan kalimat la ilaha illallah? Bapak sekarang bisa mengatakan kalimat la ilaha illallah? Ketika sakaratul maut, yakin bisa? Bu, ketika sakaratul maut, yakin tidak bisa? Tidak yakin. Kenapa? Karena ketika sakaratul maut, bayangan kita bukan lagi kalimat la ilaha illallah lagi sudah.
kecuali orang yang sudah terbiasa membaca kalimat la ilaha illallah. Kalau orang yang tidak terbiasa membaca kalimat la ilaha illallah, bayangan dia kalau dia orang munafik, ya Allah jangan matikan ya Allah, jangan matikan ya Allah, jangan matikan ya Allah. Kalau dia orang munafik, jangan matikan ya Allah, jangan matikan ya Allah. Apalagi kalau dia kena corona. Ya, Bu, takut dengan corona? Bapak takut dengan corona? Ibu takut dengan corona? Kalau ibu takut dengan corona, berarti ibu telah syirik, telah menduakan Allah, telah menyekutukan Allah. Tidak boleh takut dengan corona. Kita takut hanya dengan Allah. Corona itu makhluk, Covid itu makhluk yang tidak kelihatan di mata. Tapi kita tidak boleh takut dengan makhluk itu. Kita takut dengan Allah. Kalau kita sudah takut dengan Allah, makhluk apapun akan takut dengan kita. Corona insya Allah tidak akan dekat dengan kita. Kenapa? Karena kita takut dengan Allah. Kecuali kalau memang ajalnya, kecuali memang takdirnya. Berapa banyak, Bu? Berapa banyak orang sudah disontek vaksin masih kena juga? Berapa banyak orang sudah makan vitamin, makan minum madu, nyari madu, bermadu, sudah semua. Iya. Sudah lengkap pokoknya. Masih kena corona adalah. Madu manis, madu pahit, sudah semua. Ibu suka madu manis sama madu pahit? Madu manis ya? Madu pahit tidak suka? Padahal madu pahit itu obat, Bu. Obat, madu pahit itu obat. Iya, kalau ibu punya madu pahit, kerja ibu agak ringan dikit. Karena dibantu. Itu perihal. Jadi siwak ini adalah salah satu yang dianjurkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini. Kemudian apalagi yang dikatakan oleh Imam Ghazali radhiyallahu taala anhu, dia cantumkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli shalah. Kalau aku ingin memberatkan umatku, aku akan mewajibkan siwak setiap kali mereka akan sholat. Setiap kali mereka akan wudu, aku akan wajibkan sholat. Kalau aku ingin memberatkan umatku. Tapi Rasulullah sayang dengan kita, Bu, Pak. Rasulullah sayang dengan kita. Siwak tidak diwajibkan. Siwak hanya sunnah, tapi sunnah yang afdal, sunnah yang sangat baik, sangat bagus ini. Kemudian apa lagi? Kemudian kata Imam Nawawi radhiyallahu taala anhu, beliau katakan setelah kita selesai memakai siwak, maka ibu bapak kalau berwudu adabnya itu duduk. Duduk. Tapi duduk di mana? Adabnya kalau berwudu itu duduk. Tempat yang ibu jadikan untuk tempat duduk itu lebih tinggi dari tempat jatuhnya air. Ini, nah, ini pancuran di sini, ini pancuran. Nah, ini duduknya di sini. Nah, airnya jatuhnya ke bawah, itu. Dan percikannya itu kita tidak kena, terhindar. Kenapa? Karena duduknya kita lebih tinggi daripada tempat jatuhnya air. Dan usahakan ibu-ibu duduknya menghadap kiblat. Misal kiblatnya ke sana, maka adab dalam berwudu duduk dan menghadap kiblat. Duduk dan menghadap kiblat. Itu salah satu adab dalam berwudu. Adab dalam berwudu. Makanya ibu-ibu, kalau ibu bapak ingin wudunya lebih sempurna, maka di rumah itu siapkan benar ember atau keranan untuk berwudu. Ember satu, bolongi, kasih keranan, isi airnya.
isi airnya. Jadi kalau berwudu buka kerananya. Ini biar lebih sempurna dan aman daripada musta'mal. Aman daripada kadang-kadang kalau ibu wuduknya di drum biru itu. Drum biru itu bahaya. Kenapa? Karena drum biru itu kadar isi banyunya tidak sampai 2 kula. Isi 2 kula itu adalah 217 liter. Ada riwayat 211 liter. Satu drum itu isinya cuma 200 kadang-kadang. Itu pun kalau penuh. Iya, satu drum itu kan 200 liter biasanya. Iya. Jadi bagaimana? Solusinya beli ember. Sebagaimana kayak yang sekarang suka ada di jalan-jalan, di depan restoran, ada ember kan, ada keranan buat nyuci kaki, nyuci tangan, buat nyuci tangan, iya biar hilang sedikit ngantuknya jadi kan. Buat nyuci tangan agar tangannya bersih, tidak ada corona. Itu. Nah bawa itu beli bawa ke rumah, buat di rumah keranan kayak gitu. Biar apa? Biar berwuduknya bisa lebih sempurna. Ini menghadap kiblat, posisi duduk menghadap kiblat itu salah satu yang disunnahkan. Kemudian setelah duduk dan menghadap kiblat, berikutnya adalah bapak-bapak dan ibu-ibu membaca daripada basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Ini belum mulai wudhu, ini belum, baru duduk dan baru menghadap kiblat. Baca bismillahirrahmanirrahim. Jadi bismillahirrahmanirrahim ini bu, bukan hanya untuk sebelum makan, bukan hanya untuk sebelum minum. Bismillahirrahmanirrahim ini juga digunakan sebelum mulai wudhu. Ini adabnya ini. Sebelum mulai wudhu bacalah dulu basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Setelah ibu membaca basmalah, maka bacalah yang tercantum dalam Al-Quran ta'awudz dari sunnah Nabi Muhammad SAW. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Untuk doa-doanya yang akan Habib sebutkan ini, insyaallah 2 bulan akan datang akan dicetak oleh Majelis Nurul Mukhlisin dan akan dibagikan oleh ke ibu-ibu bapak ini semuanya insyaallah. Biar punya catatan doanya. Akan dicatat dengan bahasa Arab dan bahasa Latin dan artinya. Jadi ibu-ibu yang punya kesempatan, bapak-bapak punya kesempatan bisa mempraktekkan adab-adab wudhu. Nah ini untuk tahu dulu. Kalau untuk bacaannya nanti. Ini untuk tahu dulu biar tahu bagaimana caranya adab wudhu. Kemudian setelah baca Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa rabbi yahdurun, mulailah untuk mencuci telapak tangan. Cuci telapak tangan ini bu. Nah belum cuci tangan, belum cuci tangan, cuci telapak tangan dulu. Kenapa? Karena tangan kita ini entah kemana sudah perginya. Apalagi kalau tidur. Bapak-bapak kalau tidur tangannya entah kemana sudah. Lari kemana sudah. Masuk kemana-mana, masuk ke gua mana, masuk ke hutan mana sudah tangan tuh. Itu kalau wudhu kan, tangan tuh kan, gatal sini, garuk sini, gatal sini, garuk sini, kawan sebelah gatal digarukin. Itu. Nah, ini cuci dulu tangannya. Tangannya telapak tangannya dicuci. Ini salah satu adab. Dan di situ dibaca doanya nanti ketika mencuci telapak tangannya. Setelah mencuci telapak tangannya, dengan membaca doanya, maka walayan bagi anta'dziba niatak qoblal ghusl wajh. Nah, ketika setelah mencuci telapak tangan,
3 kali mencuci telapak tangan tersebut, kemudian mulailah untuk niat mengangkat hadas. Kapan? Pada saat itu sebelumnya itu kan ada sunnah lagi. Setelah mencuci telapak tangan itu ibu mulai ada niat untuk melakukan sunnah Nabi Muhammad. Sunnah Nabi Muhammad di sebelum berwudu. Sudah mencuci telapak tangan, ada niat. Ya Allah, sahajaku niat untuk melakukan sunnah wudu. Sunnah wudu. Ini apa mulai sunnah wudu? Sunnah wudu setelah mencuci telapak tangan mulai berkumur-kumur. Berkumur-kumur dan menghisap air ke hidung dan mengeluarkannya. Nah, Ibu, ada cara, Bu. Ada cara yang pertama, ambil air. Ambil air lagi. Satu, itu cara. Kemudian ambil air hidung. Ambil air lagi. Cara pertama. Ada cara kedua. Ambil air. Ini masih ada air di sini. Masih ada air. Ini cara kedua. Satu pengambilan untuk 3 kali mulut. Ambil lagi. Ini ada air. Kan untuk ngisap air ke hidung kan bukan perlu banyak. Sampai naik dia. Habis berwudu muter-muter dia. Tidak. Cuci untuk mengisap air ke hidung itu cukup dikit saja. Sama hidung pancung, hidung pesek begini semua. Bib, kalau hidung pesek gimana, Bib? Payah, Bib, nyedotnya. Itu cara kedua. Cara ketiga jadi mulut hidung madmadah istinsak istinsyar. Ambil lagi madmadah istinsak istinsyar. Ambil lagi madmadah istinsak. Dari satu ruangan kumur-kumur isap keluar. Ambil lagi satu ruangan isap kumur keluar. Itu. Itu. Ada lagi yang paling irit air. Satu pengambilan untuk 3 mulut 3 hidung. Tapi yang paling bersih cara pertama. Satu ngambil satu mulut, satu ngambil satu mulut. Yang paling abdal cara terakhir karena paling irit. Yang paling bersih cara pertama. Yang paling abdal cara terakhir. Kenapa? Kalau cara pertama paling bersih. Karena satu pengambilan, satu cuci mulut, satu mulut lagi, pokoknya satu kali semua. Yang paling terakhir, kenapa paling abdal? Karena paling irit. Karena disunahkan berwudu itu seirit mungkin, bukan seboros mungkin. Ini kadang-kadang berwudu muka kerananya kayak mau cuci motor. Ini berwudu di masjid, berwudu di musola. Air yang di masjid, air yang musola itu wakaf. Air yang di musola itu wakaf, air yang di masjid itu wakaf. Kita boros-boroskan, hukumnya haram. Air wakaf kalau ibu boros haram. Kalau air punya sendiri, ibu boros, ibu membazirkan, makruh. Itu. Jadi kalau berwudu gunakan tapi seirit mungkin itu yang sempurna. Bukan saking iritnya ditetes-tetes pas cuci muka. Itu bukan irit namanya. Saking iritnya mau kumur-kumur ditetes saja. Hop, ditetes saja. Ambil apa? Ambil yang botol. Ini. Itu berial. Jadi kalau ibu pergi umroh,
ibu pergi umroh, berwuduk tempat wuduk jauh, bisa ibu berwuduk pakai air aqua atau sebotol ini, air aqua botol ini, bisa, enak, bisa, ya tapi ya tidak seperti ketika wuduk di keranan. Kalau seperti wuduk di keranan tidak cukup itu. Tapi kalau ibu wuduknya dengan irit, kumur-kumur tadi irit saja dikit, ambil, habis itu baru ini ambil dikit, bisa. Itu. Tahu ibu, bapak, Rasulullah kalau berwuduk berapa airnya? Berapa banyak airnya? Kalau Rasulullah berwuduk? Rasulullah kalau berwuduk airnya cuma 1 mud, 1 pengambilan ini. Nah, Rasulullah kalau berwuduk cukup dengan sebegini saja airnya. Berapa banyak air yang sebegini? Paling separuh ini dah. Separuh ini. Ini Rasulullah kalau berwuduk airnya dijumlahkan ketika Rasulullah selesai berwuduk cuma begini. Sebanyak ini. Beb kok bisa? Ya bisa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Ya bisalah. Kulit Rasulullah sama kulit kita beda. Kulit Rasulullah dengan kulit kita beda. Kulit Rasulullah kayak keramik, kulit kita kayak aspal. Kalau keramik 1 tetes saja langsung bersih, langsung licin. Aspal 1 tetes mana bisa 1 tetes, nah seember belum tentu bersih. Itulah kulit kita dengan kulit Rasulullah beda. Kalau kulit Rasulullah, air disiramkan ke kulit Rasulullah. Salah satu keistimewaan kulit Rasulullah, air itu berjalan dengan sendirinya tanpa Rasulullah ini kan lagi berjalan. Rasulullah siram mukanya, air langsung berjalan meratai muka Rasulullah semuanya. Ketika menyiram tangan, air itu berjalan sendiri. Saking istimewanya kulit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kulit kita disiram tanpa diratai, jatuh airnya. Makanya kita sunnah ketika menyiram sunnah menggosok. Tujuan itu apa? Biar airnya merata, kena semua. Ya bu, paham sudah cara pengambilan ini tadi, kumur-kumur tadi? Ada berapa cara tadi? Ada 4 cara ya. 1 cara 1, 2 cara 1 pengambilan kumur-kumur, 1 lagi pengambilan untuk hidung. Cara kedua 1 pengambilan 1 pengambilan untuk kumur-kumur, kemudian untuk hidung. Yang ketiga yang keempat kumur hidung. Itu 4 cara. Yang afdol itu yang tadi, yang satu mulut 1 pengambilan, 1 mulut 1 pengambilan. Yang paling irit adalah yang mengambilan 1 kali pengambilan untuk mulut dan hidung. Itu. Kemudian lagi bapak ibu-ibu, dikatakan lagi kata Imam Ghazali radhiyallahu taala anhu, setelah daripada ibu-ibu melakukan daripada kumur-kumur tadi dan istinsar tadi, kemudian bapak mengambil lagi air untuk mulai mencuci muka. Mulai mencuci muka, dan muka yang dicuci tadi sudah tahu batasan tadi. Ibu-ibu, bapak batasan sudah tahu, dari tempat tumbuhnya rambut sampai ke sini, dari telinga ke telinga. Itu. Dan niat bapak ibu hadirkan ketika tangan yang membawa air tadi menyentuh muka. Ini ambil air,
Ini sudah pasang niat secara mulut. Nawaitu toharo lis-shalah, nawaitu wudu al-fil hadasil asghar, nawaitu wudu al-fil hadasil asghar, nawaitu fardul wudu, boleh. Atau nawaitu toharo lis-shalah, boleh. Atau nawaitu fil hadasil asghar lillahi ta'ala, boleh. Ambil. Ketika air sampai ke wajah, langsung hati menghadirkan niat nawaitu toharo lis-shalah, atau nawaitu wudu al-fil hadasil asghar, atau nawaitu fardul wudu. Kalau ada jenggot sunnah dibeginikan. Tidak ada jenggot, tidak usah repot-repot. Jadi mengambilannya dari atas, Bu. Nah, ambil air, siram. Sunnah melebihkan, jangan sebatas sini saja, ibu-ibu. Sunnah melebihkan batas sini. 4 jari di atas tumbuhnya rambut. 4 jari di atas tumbuhnya rambut, lebihkan batas sini. Ambil, siram dari atas sini. Tentu kalau air disiram jatuhnya kemana? Ke bawah, kan? Jadi ambil ke sini, siram ke sini, langsung dengan tangan cepat. Langsung dengan tangan cepat, jari telunjuk terakhir di sini. Jari telunjuk terakhir di sini. Ini untuk apa? Kalau di sini misalnya ada belek-belek, ada tai mata, hilang dia. Apalagi bangun tidur subuh-subuh, nah ini hilang. Jadi ambil dari atas, siram, telinga kenakan. Sini, siram balik ke sini, ini di bawah sini. Nah, jadi kena di bawah sini dia. Sebatas jakun sunnahnya. Sunnah sampai ke jakun sini dibasahkan. Sampai ke dagu sini, Bu, sunnah dibasahkan. Ini sunnah sampai ke atas ini. Ini telinga sampai ke daun telinga kena. Daun telinga ikut disiram. Ini sunnahnya. Sunnah dan adab di dalam berwudu. Siram, putar ke sini, naik ke sini. Sudah turun ke sini. Kalau ada jenggot sah. Tidak ada jenggot. Itu perihal. Ini cara mengusap muka. Ini 3 kali. 3 kali. Kemudian tangan tadi, ibu-ibu, tangan tadi boleh. Mau cara begini, boleh. Ambil air begini. Ujungnya begini. Boleh. Kalau di keranan begini, boleh. Boleh. Yang penting intinya saja dulu. Tidak usah membicarakan tentang khilafiyahnya. Intinya adalah membasahi dari ujung rambut sampai ke siku, lebihkan 4 jari. Sini. Ini siku nih. Nah, ini siku, lebih ke 4 jari. Atau separuh daripada lengan. Atau separuh lengan yang dibasahi. Ini. Jangan berwuduk basah sampai ke sini. Ujung-ujungnya selesai wuduk, baju dalamnya basah. Semua basah. Jangan sebatas tengah, separuh lengan ini aja. Ini tangan dan kiri. Sudah itu kepala cukup diusap. Jangan kepala ambil air siram. Ujung-ujungnya selesai wuduk basah semua. Jangan, cukup dibasahkan saja, cukup diusap. Ambil air, buang airnya, usap. Ambil air, buang airnya, tangan kita basah, usap. Cukup diusap saja. Karena dalam Al-Quran, wamsahu biru'usikum, usap saja, bukan dibasahi. Diusap, tapi usahakan sunnahnya mengusapnya itu semua bagian rambut yang di atas kepala. Semua bagian rambut yang di atas kepala diusap semuanya. Nah, ambil air basah, usap semua. Ambil air basah, usap. Itu sunnahnya. Kalau wajibnya ambil sentuh dikit saja sudah cukup. Tapi sunnahnya usap semua. Ya, paham ibu-ibu, bapak-bapak? Itu kepala. Setelah kepala, telinga. Telinga itu disunnahkan, bukan wajib, sunnah. Nah, telinga ini, Bu, Pak, telinga ini sunnah. Tapi telinga ini sunnahnya sampai 15 kali diusap. Luar biasa tidak? 15 kali diusap.
Sunnah padahal, tapi 15 kali diusap. Apa saja 15 kali? Satu, ketika mencuci muka, telinga sunnah diikutkan. 3, ketika mengusap kepala, telinga sunnah diikutkan. 6, setelah mengusap kepala, mengusap telinga secara khusus. 9. Apa itu 9? 9 itu ibu, 1 ambil seperti biasa, semua daun telinga. 3, 6 tambah 3 9, sisa 6 lagi. 6 lagi apa? Basahkan telapak tangan ini. Basah? Sudah basah? Telapak tangan basahkan, usap di sini. 12. Apa lagi? 3 lagi, basahkan entiknya. Basahkan entik, kelingking. Kelingking basahkan, masukkan ke lubang telinga. Basahkan lagi, masukkan. Basahkan lagi, masukkan. 15. Itu sunnah di dalam mengusap telinga. Luar biasa tidak wudunya? Itu yang diajarkan Nabi. Kenapa? Bahaya telinga itu bahaya, Bu. Gara-gara banyak dengar, akhirnya pengen tahu. Banyak dosa telinga, Bu. Dosa telinga banyak. Dia ada ikut ngerumpi, tapi cuma dengar aja. Aku udah ikut, Ustaz, aku cuma duduk aja. Nggak enak kalau ditinggalkan, nanti marah lagi pula. Dosa. Itu mendengar orang bohong, dia bohong. Kita dukung kebohongannya dengan kita dengar aja, diem. Dosa telinga lagi. Dengar lagu-lagu yang menimbulkan syahwat, yang ingat akan masa pacaran dulu. Dosa lagi. Lagu yang mengingatkan akan apa? Akan hubungan di luar nikah. Dengar. Tambah dosa lagi. Makanya ibu-ibu dosa telinga ini banyak, Bu. Lebih lagi ibu suka menempelkan telinganya di dinding rumah tetangga. Ribut lagi. Ribut terus ini. Ini ribut lagi. Gara-gara ada orang ketiga. Ribut lagi dia. Na'udzubillah min dzalik. Ini orang yang seperti ini, Bu. Ketika Rasulullah Isra Mi'raj, Rasulullah melihat ada orang yang telinganya ditetes di timah panas, timah yang mendidih-didih itu ditetes di telinga orang itu. Rasulullah bertanya, "Ya Jibril, ini siapa Jibril?" Inilah orang yang telinganya suka nempel di dinding rumah tetangganya. Ini telinga yang suka nempel di dinding rumah tetangganya. Kepo. Cuma ingin tahu urusan orang ribut, dia ingin tahu. Orang ngomong, ini dua ini lagi bicara. Habib di sini, Habib. Kayak main HP, padahal dengar apa omongan orang ini. Nah, ini telinga inilah yang nanti akan ditetesi timah panas kelak di akhirat. Tapi bukan telinga ini, bukan. Itu sunnah telinga 15 kali. Setelah telinga 15 kali, berikutnya adalah kaki. Kaki itu wajibnya sampai mata kaki. Sunnahnya kaki itu dicuci sampai separuh betis. Nah, separuh. Sunnahnya sampai separuh. Nah, separuh betis. Sunnahnya. Jangan batus-batus sini pas-pas bener. Ya Allah. Sunnah separuh betis. Jangan pula sampai ke paha. Bapak-bapak nih kalau ke masjid, ke musola, ngambil wudhu, takut basah kainnya, naik kainnya ke sini, dikibet ke sini, pahanya kemana-mana. Enak kalau paha itu putih. Ada, ini paha banyak duit Selawi. Belang-belang lagi pula. Jangan. Kalau wudhu yang mau diangkat kainnya, angkat saja sebatas apa? Lutut.
sebatas lutut aja angkat. Nah, sebatas lutut sini. Jangan sampai ke sini naik. Takut kainnya basah, sampai pahanya kebuka-buka. Aduh, gawat itu. Ibu-ibu laju matanya laju. Pak, naik lagi, Pak, naik lagi. Nah, itu makanya. Nah, itu ringkas daripada berwudu. Itu, dan itu sunnah kaki juga digosok dan disela-selakan. Begini, disela-selakan. Nah, disela-selakan. Pakai kelingking, disela-selakan. Mana tahu ada kaki-kakinya, jari-jari yang repet, jarinya yang rapat-rapat itu, kan nanti kan tidak kena air. Maka disela-selakan pakai kelingking. Pakai kelingking disela-selakan. Biar apa? Biar air bisa masuk ke sela-sela jari-jari yang rapet. Itu yang disunnahkan. Nah, ini ringkas daripada perihal berwudu. Nah, ibu-ibu, Habib ucapkan ribuan terima kasih karena sudah dibuat oleh Majelis Nurul Mukhlisin ini untuk membantu pembangunan pondok pesantren dan tahfiz Al-Quran di Pondok Habib. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Sekarang naik ke lantai 3 dan untuk kamar tahfiz baru selesai 1 kamar tadi, pemasangan keramik WC-nya. Insya Allah nanti besok pemasangan instalasi listriknya. Setelah itu baru menyambung lagi untuk kamar rumah tahfiz yang di lantai 3. Di lantai 3 akan ditambah lagi untuk rumah tahfiz, untuk kamar asrama anak-anak yang menghafal Quran. Dan di depan pondok ada tanah lagi baru kita dapat, dan kita bangun lagi itu tanah untuk 8 lokal kelas untuk anak-anak tahfiz. Jadi untuk 8 lokalnya. Ini kemarin baru pondasinya 10 tiang. Baru pasang tapaknya. Pasang tapak cerucup sudah. Alhamdulillah sudah cerucup. Kemudian tapak-tapaknya. Tadi sudah ngecor tapak-tapaknya 10 tapak. Insya Allah nanti hari Senin pemasangan selup dan pemasangan tiang. Pemasangan tiang. Nah, ini Alhamdulillah rencana atau wacana atau yang dibuat oleh Majelis Nurul Mukhlisin, oleh Ustadz dan juga oleh Haji Aman. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Alhamdulillah, mudah-mudahan ibu-ibu, bapak-bapak yang ikut andil dalam sedekah jariah ini akan terus mengalir walaupun ibu bapak masuk ke dalam kubur. Walaupun ibu bapak sudah meninggal, sedekah ini jalan terus. Sedekah ini jalan terus. Inilah yang namanya amal jariyah. Inilah yang namanya amal jariyah, yang tidak putus sedekah, yang tidak putus pahalanya walaupun sudah masuk ke dalam kubur. Ini kalau faedah sedekah banyak, Bu. 1, memanjangkan umur. Kalau bapak ibu ingin panjang umur, sedekah. 2, faedah sedekah lagi apa? Kata Rasulullah, dawu mardokum bis sedekah. Kata Rasulullah, obati penyakit kalian dengan sedekah. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak punya penyakit, apalagi takut dengan corona, sedekahlah. Insya Allah corona tidak akan masuk, corona tidak akan kena. Itu. Kemudian apa lagi? Sedekah ini memanjangkan umur. Sedekah memanjangkan umur. Kemudian sedekah ini membuat ibu jadi orang kaya. Rizkinya bertambah. Rizki bertambah. Kata Rasulullah 3 kali, Rasulullah ulangi, bal yazdad, bal yazdad, bal yazdad. Bahkan akan bertambah, bahkan akan bertambah, bahkan akan bertambah dengan sedekah. Banyak lagi manfaat sedekah. Tentu ibu akan merasakannya ketika ibu bapak sedekah dengan cara istiqomah, rutin walaupun masuk celengannya 2.000 tapi rutin. Masuk ke celengan 2.000 tapi rutin. Setiap hari mampir ke rumah bubur, rumah Haji Aman, mau beli bubur atau tidak beli bubur, mampir masuk ke celengan 2.000. Apalagi kalau sambil makan bubur, tambah lagi besar pahalanya. Kenapa? Karena
dari hasil itu untuk majelis taklim juga Nurul Muhlisin. Alhamdulillah. Itu kemudian terakhir Habib mau kasih tahu lagi apa? Ibu-ibu, bapak-bapak, sebentar lagi kita akan masuk 1 Zulhijjah. Sunnah 1 Zulhijjah untuk puasa sampai 9 Zulhijjah. 1 Zulhijjah sampai 7 Zulhijjah puasa. Nawaitu sauma sunnah syahr Zulhijjah. Nawaitu sauma, aku niat besok sauma godin. Nawaitu sauma godin, aku niat besok som puasa sunnah Zulhijjah lillahi ta'ala dari tanggal 1 sampai tanggal 7. Tanggal 8 som tarwiyah. Nawaitu sauma godin sauma tarwiyah. Itu hari ke-8. Tanggal 9 nawaitu sauma godin sauma yaumil arafah. Tanggal 10 jangan puasa lagi. Tanggal 10 makan daging, sembelih sapi, kambing di depan majelis. Bu, Pak, kurban tahun ini? Kurban? Kalau mampu sapi, beli sapi. Kalau mampu 1 sapi 1 orang, beli 1 sapi 1 orang. Tidak sanggup 1 sapi 2 orang. Tidak sanggup 1 sapi 3 orang. Tidak sanggup 1 sapi 4 orang. Tidak sanggup 1 sapi 5 orang. Tidak sanggup 1 sapi 6 orang. Tidak sanggup 1 sapi 7 orang. Tidak sanggup 1 sapi. Kalau tidak sanggup itu lagi nggak mungkin. Itulah sebatasan maksimal. Tinggal kambing pindah. Kambing sanggup yang 5 juta, beli yang kambing yang 5 juta. Nggak sanggup kambing 5 juta, beli kambing yang 4 juta asal cukup umur. Nggak sanggup kambing yang 4 juta, beli kambing yang 3 juta asal cukup umur. Nggak sanggup beli yang 2 juta asal cukup umur. Nggak sanggup beli yang 1,5 juta asal cukup umur. Nggak sanggup beli kambing betina, karena kambing betina agak murah. Kambing betina agak murah, bukan betina, bukan. Kambing betina itu agak murah. Kenapa? Karena daging kambing betina itu kurang lezat. Kalau kambing lanang itu lebih gurih, dan kambing jantan itu dagingnya lebih banyak daripada kambing betina. Kalau kambing betina banyak lemaknya. Iya Bu, betina itu banyak lemak Bu. Kambing betina banyak lemak. Itu. Kalau kambing laki-laki banyak daging sama besar tulang. Laki-laki itu besar daging, besar dagingnya, banyak dagingnya, besar tulangnya. Nah itu sunnah. Kata Rasulullah, tidak ada amalan yang lebih afdal di hari-hari 10 Zulhijjah, 11, 12, 13. Tidak ada amalan yang lebih afdal dibandingkan udhiyah, dibandingkan menyembelih hewan korban. Itulah amaliyah yang afdal. Orang yang mampu berkurban di hari raya Idul Adha tapi dia tidak berkurban, maka jangan dekat-dekat musola kami, kata Rasulullah. Jangan dekat-dekat masjid kami, kata Rasulullah. Jauh-jauh sana kau mampu berkurban tapi kau tidak mau berkurban. Kurban itu bukan sunnah seumur hidup sekali. Kurban itu sunnah 1 tahun sekali. 1 tahun sekali sunnah. Bagi siapa? Bagi setiap individu muslim. Sunnah 1 tahun sekali. Itu bagi yang mampu. Bagi yang tidak mampu ya korban perasaan dulu. Korban perasaan dulu. Dalam satu keluarga tidak mampu semuanya, minimal 1. Dalam satu keluarga, Haji Aman, ada istri, anak masih ada Haji Aman? Masih, yang belum nikah ada, yang masih ditanggung jawab Haji Aman masih ada. Nah, dari anak tadi sama istri, misalnya nggak sanggup 1 orang 1 saja cukup. 1 itu sudah melepaskan tuntutan sunnah dari semua anggota keluarga.
Kalau sanggup satu orang satu, bagus, pahalanya dapatkan semuanya. Tapi kalau satu keluarga itu cuma sanggup satu, maka satu orang saja yang dapat pahala, tapi sisa orang yang lainnya terlepas tuntutan sunnah. Itu paham Ibu? Nah itu, silakan kalau ada pertanyaan. Terakhir, silakan kalau ada pertanyaan ibu-ibu oh bapak, silakan, jangan malu-malu. Silakan bapak-bapak, ada pertanyaan ibu-ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, misalnya ada makmum yang datang sholat zuhur. Enggak ada, salam kimik. Langsung. Di 2 rakaat baru mengangkat takbir, imam sudah rukuk, itu berhak mengikuti imam atau gimana? Sudah tuh untuk al-fatihahnya tuh nambah 1 rakaat lagi atau tidak? Makmum yang baru masuk ke dalam masjid dan dia dapatkan imam, dia baru mengucapkan takbiratul ihram, kemudian imam sudah takbir rukuk, bagaimana nasib makmum ini? Maka nasib makmum ini, kalau dia setelah takbiratul ihram tadi, selesai dia takbiratul ihram, Allahu akbar, imam sudah rukuk, kemudian dia langsung takbir rukuk, Allahu akbar, tanpa baca Fatihah lagi, langsung takbir rukuk. Ketika dia takbir rukuk, dia dapatkan imam masih rukuk sekadar subhanallah paling kecil, paling sedikit, maka dia mendapatkan 1 rakaat walaupun tanpa baca Fatihah. Itulah makmum masbuk yang paling terakhir. Jadi dia tidak usah lagi baca Fatihah. Ucap contoh lagi sekarang biar ngerti. Imam di posisi di depan, dia baru takbiratul ihram, Allahu akbar.